Hello and welcome back to Sikidi. Kali ini kita semangat lagi. Kita akan melanjutkan belajar Scratch dan kita akan belajar looping atau perulangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang selection atau seleksi, kali ini kita akan belajar looping yang juga sangat penting digunakan dalam pembuatan program. Mari kita belajar hari ini dan kita mulai dengan membuka Scratch kita. Oke, Scratch sudah dibuka dan saya juga mau sampaikan kali ini kita akan buat satu program yaitu bouncing ball atau bola pantul. Oke. Untuk perulangan itu adanya di kontrol. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perulangan. Contohnya misalkan seperti repeat. Kalau repeat ini kita bisa lakukan perulangan dengan jumlah yang dapat kita tentukan. Ya, dengan jumlah yang dapat kita tentukan. Seperti contohnya repeat 10, maka kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Ini contohnya misalkan kita ingin menjalankan si cat ya. Jadi cat itu sekali jalan adalah 10 steps dan dia akan di repeat atau diulang sebanyak 10 kali. Mari kita lihat. Ya, itu dia. Dia akan berjalan 10 kali. Seperti itu bentuk dari repeat. Oke. Bagaimana kalau dia dengan bentuk yang forever? Kalau forever, dia juga akan melakukan perulangan, namun perulangannya adalah forever atau terus-menerus, infinite, ya, gitu. Itu dengan konsep dari perulangan yang sama, gitu. Contohnya kalau misalkan kita lakukan seperti ini, move 10 step juga sama. Terus kemudian kita pakai ini ya, pakai sensing supaya pada saat dia di sini, supaya pada saat dia menyentuh ujung-ujung dia akan bouncing. Coba kita lihat ya. Ya, dan ini akan berlaku terus-menerus karena perulangannya adalah forever, ya, terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita stop menjalankan program dengan menekan tombol stop. Oke, kita sudah dapat gambaran tentang looping yang forever. Terus kemudian juga ada ini, ada juga repeat until. Repeat until itu sama juga, dia juga repeat atau perulangan, tapi perulangan yang menggunakan kondisi. Perulangan yang menggunakan kondisi. Untuk kondisi kita dapat menggunakan operator. Contohnya misalkan kita dapat melakukan untuk satu kondisi. Kondisinya misalkan kita taruh kondisi dengan satu variabel yang kita buat. Misalkan kita buat satu variabel, contoh kita buat variabel x. Oke. X yang 0 pertama kali. Terus kemudian kita akan repeat until x sama dengan 50 atau 50, dimana di sini juga sama, si kucing akan jalan 10 steps ya. Terus kemudian setiap kali si kucing jalan, maka kita ingin variabelnya ditambahkan ya, change my variable, contohnya by 1. Terus kemudian my variabelnya kita ganti dengan x, dengan variabel yang kita gunakan. Dan untuk pertama kali, agar variabelnya kita yakinkan bahwa dia bernilai, kita reset ya.
bernilai seperti yang kita inginkan, maka kita set variable to 0. Jadi pada saat program pertama kali dijalankan, variable X bernilai 0, bernilai 0. Kemudian dia akan repeat terus-menerus sampai dengan X bernilai 50. Coba kita jalankan. Oke. Dia akan repeat sampai dengan X 50. Seperti itu. Ya. Kita lihat di sini. Nilai X mencapai 50 dan perulangan ini atau repeat ini akan berhenti. Gitu. Oke. Itu untuk repeat. Sekarang kita akan lanjutkan dengan repeat until. Repeat until adalah perulangan yang menggunakan kondisi. Jadi dia akan terus mengulang sampai dengan satu kondisi terpenuhi, maka perulangan itu akan stop. Ya. Untuk ini kita bisa menggunakan kondisi yang lebih kompleks. Ya, misalnya seperti kondisi seperti ini misalnya. Kemudian kita buat satu variabel di sini. Kemudian kita buat satu variabel. Di sini kita buat variabel X namanya. Terus kemudian X kita gunakan sebagai kondisi yang akan kita cek di mana X akan berubah X akan berubah by 1 seperti itu. Terus kemudian untuk kondisinya kita tidak bikin dia 50, kita kecilin jadi 10. Terus kemudian untuk awal pertama kali supaya kita make sure bahwa variabel X itu bernilai 0, maka kita reset variabel X, set X to 0. Kemudian apa yang kita lakukan dari looping sama seperti yang sebelumnya, kita bikin cat-nya bergerak 10 steps seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Ya, betul. Dia akan looping dan selama dia looping dia akan mengecek apakah kondisinya terpenuhi untuk stop. Jika kondisi terpenuhi, maka looping ini akan stop. Ya. Jadi repeat until menggunakan kondisi yang kondisinya dapat kita lakukan atau kita cek sesuai dengan jalannya program. Yes, kita sudah belajar looping. Jadi ternyata looping mudah ya, atau perulangan itu mudah. Oke, sekarang kita akan membuat program yang kita sebut dengan namanya bouncing ball atau bola pantul. Oke, ini kita delete semua bloknya. Kemudian kita juga akan delete dari si cat. Kita akan tambahkan satu ball. Bolanya boleh apa saja. Saya menggunakan bola basket. Oke. Terus kemudian karena kita akan bermain sedikit dengan koordinat, maka saya akan menggunakan backdrop dari XY grid seperti ini supaya dapat mengatur posisi dari ball. Oke. Terus kemudian seperti biasa kita akan ke event untuk memulai program pada saat green flag diklik. Oke, green flag diklik. Saya ingin pada saat green flag diklik, maka bola dimulai dari posisi XY 00 atau di posisi X0 dan Y0. Oke, saya ke motion, kemudian saya go to XY, di mana X-nya 0, Y-nya juga 0. Coba kita jalankan. Yes, program dijalankan dan dia akan mulai dengan posisi bola di posisi 0,0. Kemudian bola akan bouncing, akan bergerak. Jika sampai di sudut,
dia akan memantul. Dan ini akan terus memantul sampai dengan program kita stop. Maka kita akan menggunakan perulangan atau looping. Karena dia adalah terus-menerus, maka kita menggunakan looping forever. Yes, looping forever. Terus kemudian kita karena ingin menggerakkan bola, maka kita change X dan change Y, ya, seperti ini. Seperti ini, kita coba, kita bisa jalankan. Ya, bolanya sudah bergerak, tetapi bolanya belum memantul. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi programnya, supaya pada saat dia sampai di satu sudut, satu posisi X atau posisi Y, dia akan memantul. Kita akan tambahkan variabel X dan variabel Y. Variabel X sudah ditambahkan, kita tambahkan variabel Y. Oke, kemudian kedua variabel tersebut ditampilkan di layar. Kemudian selanjutnya kita set variabel kita ini dengan nilai awal, yaitu X dengan nilai 10. Kemudian selanjutnya Y dengan nilai juga 10 sebagai nilai awal dari gerakan bola. Kemudian untuk looping forever, di mana kita change X by 10 dan change Y by 10, kita bisa rubah dengan variabel yang kita gunakan, change X by variable X dan change Y by variable Y. Oke, kemudian selanjutnya kita ingin mengecek dari posisi X dan Y dari pergerakan bola, sehingga kita akan menampilkan dari position X dan position Y. Oke, kemudian kita keluarkan baris program change X by X dan change Y by Y untuk kita melakukan step by step dari posisi bola yang akan kita validasi. Kita akan jalankan program dan bola ada di posisi 0,0. Kemudian kita jalankan step by step untuk ubah posisi X dan posisi Y. Dari sini kita mendapat posisi Y yang akan kita validasi adalah 150 sebelum dia menyentuh sudut. Maka kita akan menggunakan kondisi if untuk merubah program. Kemudian kita menggunakan operator di mana kita menggunakan position dari Y jika Y 150, maka set variabel Y menjadi minus 10. Kita duplikat untuk posisi Y yang minus 150 di posisi bawah, maka kita akan set Y menjadi change by 10 seperti ini. Oke, kita sudah dapat untuk validasi Y. Yang sekarang kita perlukan adalah untuk validasi X. Kita keluarkan kembali baris program ini agar kita dapat melakukan step by step untuk
mendapatkan posisi X. Kita jalankan program kembali. Di sini maka bola akan ada di posisi 0,0. Kemudian kita jalankan step by step. Terlihat pada posisi Y 150, maka validasi akan berfungsi sehingga bola memantul. Kemudian kita lihat posisi X sebelum menyentuh sudut adalah 210, maka kita akan menambahkan untuk posisi X dengan cara mengcopy dari potongan program berikut ini. Kita taruh di atas ini, kemudian kita ganti dari position menggunakan X position seperti ini. Y position kita delete. Seperti yang tadi kita dapat di posisi 210, maka X menjadi -10. Demikian juga yang Y ini kita keluarkan dan kita ganti dengan posisi X dengan nilai -210 untuk di bawah seperti ini, maka X menjadi 10. Kemudian untuk yang posisi Y tadi kita sudah selesai, kita masukkan lagi ke dalam sini. Demikian juga change X dan Y kita masukkan di bawah sini. Sekarang program sudah jadi seperti ini. Mari kita lihat jalannya program. Kita dengan klik yes, sekarang bola sudah memantul dengan baik, karena pada setiap kali bola menyentuh posisi sudut, bola akan memantul ke arah yang berlawanan. Kita stop dari program ini supaya kita membuat tampilan dari program lebih bagus. Kita dapat merubah backdrop sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita bisa ganti dengan basketball seperti ini. Kemudian juga untuk posisi X kita hide, posisi Y juga kita hide. Untuk variabel X juga tidak perlu kita tampilkan, variabel Y juga tidak perlu kita tampilkan. Sekarang program sudah clean, kita akan coba jalankan. Ya, program berjalan dengan lancar. Kita akan coba jalankan dalam bentuk full screen. Kita perbesar dan kita jalankan. Yes, program kita sudah berhasil menjadi bola pantul. Di sini juga kita belajar kondisi, kita belajar perulangan, dan juga menghasilkan satu program bola pantul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini. Tetap semangat, kita lihat terus, dan kita akan ketemu di tutorial berikutnya. Sampai berjumpa lagi. Bye.